ojek. Transportasi ini jadi sarana satu-satunya untuk petualangan saya kali ini menuju daerah terisolasi bernama Seko, desa terpencil di pedalaman Sulawesi. Ini adalah jalur ojek terpanjang. Bayangin aja, dari Masamba ini untuk naik ke Seko 130 km. Ditempuh dalam waktu 2 hari. Ya, oke. Jalur darat pegunungan Kakalekaju tergolong ekstrim. Dari Masamba, ibu kota Luwu Utara, jalur yang kami tempuh mengular sepanjang 130 km. Jalanan rusak parah, terlebih di musim penghujan seperti sekarang. Seketika saya merasakan perjuangan mobilitas masyarakat Seko yang hidup di jantung Sulawesi. Ini belum hancur ya? Ini baru. Ya Tuhan. Semuanya udah selamat. Baiklah, ya Allah berikan kelancaran. Ayo, lanjut. Seko masih jauh. Target hari ini kami bisa sampai di pos Mabusa, tempat singgah yang dikelola masyarakat untuk siapapun yang berlalu lalang di jalur ini dan butuh bermalam. Misalnya kita naik ojek ini memang nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya jalurnya dari Masamba kita mau tembus ke Seko memang harus rame-rame. Jadi jalurnya ini kalau kita nggak gotong royong selesai kepater gitu ya, nggak ada yang nolongin. Jalur darat di pegunungan menjelma menjadi ujian mental, ketahanan fisik, juga keahlian berkendara roda 2. Terkadang jalur menyempit seiring merajalelanya vegetasi hutan juga erosi. Jalur ekstrim menjadi penguji solidaritas tim, masyarakat, dan juga para tukang ojek. Seko, oh Seko, perjalanan ini masih panjang. Ih, keren! Nah, kurang-kurang ini bisa disebutnya KTK ya. Nah, KTK ini merupakan salah satu alat transportasi yang memang sudah lebih dulu ada daripada ojek motor. Nah, kalau misalnya KTK ini dari tengah sini sampai situ 1 hari, 2 hari, 1 hari. Iya sih, lebih cepat kuda memang jalannya kalau misalnya trek-trek hancur kayak gini daripada motor. Jadi memang kalau dari Masamba yang dibawa naik ke atas Seko itu adalah apa saja alat-alat rumah tangga, kebutuhan sehari-hari yang nggak ada di atas. Yalah, kita juga harus ngebut nih kalau kita ke bawah sama KTP. Makasih ya Bang. Awas Mbak. Yang sana rusak parah, selebihnya hancur. Ini kalau misalnya lihat nggak jelas gitu jalannya yang mana karena semuanya udah hampir kubangan, lembek. Nah itu yang kadang-kadang kita bisa selip. Lihat nih, mobil ini sudah entah keberapa malam ada di sini, kepater aja gitu. Sudah berapa lama ini? Sekitar lebih 1 bulan. Lalu bagaimana ini berasnya? Ya tinggal tunggu alat, tunggu teman mungkin hari juga. Ini hancur, hancur. Setelah berjuang
berjuang selama hampir 12 jam. Kami memutuskan untuk bermalam di pos Mabusa dan melanjutkan perjalanan ke Seko esok hari. Kita sekalian makan di sini ya. Ini sudah setengah 4 sore baru nemu. Jadi ada tempat-tempat seperti ini memang untuk beristirahat. Ini kita mau makan siang seharusnya. Oke, baiklah. Duduk yuk. Sakit pinggang udah seharian. Perjalanan Mas sampai Seko itu memang betul-betul jauh. Jadi memang mau tidak mau harus menginap di sini. Jadi mau nggak mau memang kita harus rest karena cuaca juga udah nggak memungkinkan untuk lanjut. Besok pagi-pagi banget kita start jalan lagi. Besar kecilnya kapasitas mesin motor bukanlah kunci utama cepatnya perjalanan, melainkan kelihayan para tukang ojek membelah jalur ekstrim. Ini adalah keniscayaan ragam kontur pegunungan Quarles dan Verbeek. 10 km dari Mabusa, kami harus menyeberangi Parendolean. Ini lanjut lagi pakai rakit. Sampai seberang sana baru kita lagi pakai motor. Ini perlu turun nggak? Apa sama motor-motornya naik? Sama motor-motornya naik? Ini memang jasa yang disediakan oleh masyarakat di sini untuk semua orang yang mau mengarah ke Seko. Boleh nih, silakan. Aman ya. Berapa ini bayar sekali seberang? Hah? 10.000. Hampir tidak ada banjir bandang yang melewati titik ini, sehingga kapanpun motor menyeberang, kecil resiko hambatan arus dan debit air. Sampai kita. Kapan nyampenya? Dari awal lihat lubang, masuk ke kubangan, seru gitu kan. Hari kedua udah ngebantuin barangnya juga udah tenaganya terkuras. Ini never ending loh. Ini sampai ujung kampung begini jalannya. 60 km terakhir, perjuangan tinggal sedikit lagi. Namun medan menjadi lebih berat. Dalam 1 jam saja, kami hanya mampu maju sejauh 5 km saja. Lantas, membenak pertanyaan, apa yang menjadi semangat para pengendara motor, khususnya masyarakat Seko yang melintasi jalur neraka ini setiap hari? Jawabannya, semangat pantang menyerah. Sebuah bukti nyata bahwa alam menjadi guru terbaik untuk menggendeng manusia. Terlalu banyak mobil kepaker. Aduh. Kalau ini kita lihat muatannya buka paralon, besi, bahan-bahan bangunan buat dibawa ke Seko. Baru aja katanya undang, dua mobilnya jadi bisa langsung backup. Tiba-tiba mata kami mulai dimanjakan kemegahan savana Seko. Berada di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut.
Seiko Lemo. Landscape sudah berubah. Selamat datang di Seiko Padang. Kita belum sampai sebenarnya. Cuman lihat nih, ini ada padang savana begini semua. Hai, bagus ya. Nah, kelihatan kan itu ada garis merah-merah di antara savana. Nah, itu nanti kita menuju ke Seikonya. Istirahat dulu, enjoy dulu. Pemandangannya cakep. Kami tiba di kampung Eno pukul 6 petang. Perjuangan 2 hari dengan ojek. Betapa lamanya untuk bisa sampai di Seiko. Sampai. Yang berapa ini? 7 ada? Mana? Setengah 6. Kita akan jalan hari kedua. Jalan start setengah 6. Jalan start setengah 7 pagi. Sampai juga di kecamatan Seiko ini setengah 6 sore. Aduh. Luas dataran tinggi Seiko lebih dari 2000 km persegi. Bentang alam yang begitu megah dan menawan. Silau, ini lihat. Luas sekali ya, jadi lokasi pengembalaan masyarakat Seiko ini, kita mau ikut satu kegiatan masyarakat di Seiko dalam rangka mengembalakan ternaknya juga, cuman kegiatannya unik. Wah! Di Seiko Padang, kerbau menjadi hewan ternak yang paling penting selain sapi dan kuda. Kerbau dijadikan komoditi ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar, terutama Toraja. Yang menariknya yang dikasih adalah air garam, bukan garam beriodium. Itu untuk supaya dia jinak. Supaya dia jinak itu. Karena di sini itu hawanya hawa dingin. Betul. Nyam, nyam, nyam. Udah digigit? Ini adalah cara agar kecukupan asupan natrium klorida atau garam mineralnya terpenuhi. Garam mineral penting dalam diet ternak, sebab berguna untuk pembentukan tulang, membangun kontraksi otot, dan menyehatkan sistem saraf pusat. Dahulu kuda lebih mendominasi ketimbang kerbau karena ada fungsi kuda mengangkut beban atau pateke. Namun kehadiran alat angkut modern membuat peternakan kuda menjadi berkurang, hingga mulai tergantikan dengan ternak kerbau. Rasanya dijilat-jilatin ini, lidah mereka itu seperti ada tekstur gitu, kesat-kesat, jadi geli. Tapi gak apa-apa kan ya, biar pada jinak ya. Ya. Mereka juga masih ada rasa waspada ya, karena saya orang baru. Sebenarnya pemberian garamnya sih udah kelar, tapi kayaknya pada nagih. Sudah habis. Cuaca di Seiko Padang sangat tidak menentu. Curah hujan cukup tinggi. Ketika alam begitu perkasa, tak mampu masyarakat beraktivitas, terkecuali rombongan patoke atau kuda beban. Nah ini, kebetulan ibu ada warung di bawah dan memang sudah ada pesan barang di Masamba. Jadi ya ini, ikutan nunggu. Saya juga penasaran kenapa harus ikut nunggu juga di sini. Pengen tahu apa sih sebenarnya yang dibawa sama si kuda beban itu apa-apa aja. Semoga pas nih hari ini. Tanpa kehadiran patoke, apa jadinya kehidupan di Seiko?
Kuda Patoke ibarat kisah klasik kehidupan manusia pegunungan Tokale Kaju. Keluar masuknya komoditas perdagangan sangat tergantung kekuatan fisik kuda-kuda. Ibu, kita bongkar. Mau lihat? Saya mau lihat. Apa lagi ini? Ada Garam. 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 Angka ini kan masuk ya? Obat-obatan. Obat-obatan. Memang obat-obatan biasa. Apa deterjen? Ini pesanan orang apa gimana, Bu? Kesana. Kalau misalnya di bawah pulpen harga 1.000, sampai sini pulpen harga berapa, Bu? 10.000. Dari 10.000. Iya. Garam saja itu per liter itu 15.000. Jadi 15.000. Iya. Ya nggak heran. Jalan kaki. Jika cuaca bersahabat, Patoke akan tiba di tujuan dalam waktu 3 hari. Namun kondisi saat ini lebih baik. Dulu, kuda Patoke harus membawa beban sejak dari Masamba 130 km jauhnya dari Seko Padang. Nah ini tinggal 2 begini. Kalau misalnya waktu pas di tengah jalan kita lihat kan memang ramai tuh Patoke-nya dengan 6 kuda. Nah biasanya begitu sudah sampai lokasi, ya udah mulai didistribusikan ke masing-masing orderan. Nah untuk si ibu di sini 2 kuda ini. Maaf. Kuda Patoke sangat memegang peranan penting pada geliat perekonomian seluruh dataran tinggi Seko. Namun keluar masuknya motor-motor ojek sedikit banyak berpengaruh pada lesunya peternakan kuda. Meski begitu, Patoke akan selalu memiliki tempat tersendiri di setiap hati warga Seko. Patoke menjadi Trenmat, sebuah desa terisolasi di jantung Sulawesi. Al 1,5